Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Sawitri, NIM 09031181924154. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang cost benefit analysis. Berikut adalah rencana anggaran biaya proyek pengembangan sistem informasi manajemen proyek studi kasus PT Samudra Perkasa, di mana pada rencana anggaran biaya ini terdapat 3 jenis biaya, yaitu biaya pengadaan, biaya proyek, lalu biaya operasi dan perawatan. Pada biaya pengadaan terdapat 2 jenis biaya, yaitu biaya pembelian hardware dan software sebesar Rp39.746.150, biaya manajemen dan staf sebesar Rp800.000. Lalu pada biaya proyek, pada tahap identifikasi kebutuhan, terdapat 3 jenis biaya, yaitu biaya perjalanan dan akomodasi sebesar Rp350.000, biaya ATK dan alat perekam sebesar Rp600.000, biaya manajemen dan staf sebesar Rp1.000.000. Lalu pada tahap analisis kebutuhan, terdapat 4 jenis biaya, yaitu biaya rapat sebesar Rp580.000, biaya ATK dan dokumentasi sebesar Rp550.000, biaya perjalanan dan akomodasi sebesar Rp350.000, lalu yang terakhir adalah biaya manajemen dan staf sebesar Rp1.000.000. Selanjutnya, pada tahap perancangan sistem, terdapat 3 jenis biaya, yaitu biaya ATK dan dokumentasi sebesar Rp250.000, biaya perancangan UI dan database sebesar Rp1.800.000, biaya manajemen dan staf sebesar Rp1.800.000. Lalu pada tahap konstruksi sistem terdapat 3 jenis biaya, yaitu biaya ATK dan dokumentasi sebesar Rp250.000, biaya pembuatan user interface dan database sebesar Rp2.000.000, lalu terakhir yaitu biaya manajemen dan staf sebesar Rp1.800.000. Lalu pada tahap implementasi sistem, terdapat 5 jenis biaya, yaitu biaya instalasi sistem sebesar Rp500.000, biaya konversi data sebesar Rp300.000, biaya implementasi jaringan sebesar Rp500.000, biaya manajemen dan staf sebesar Rp1.000.000, dan biaya ATK dan dokumentasi sebesar Rp100.000. Maka pada tahun ke-0, sistem ini mengeluarkan total biaya sebesar Rp55.276.150. Lalu pada tahun ke-1, sistem ini mengeluarkan biaya untuk biaya operasi dan perawatan sebesar Rp3.250.000. Pada tahun kedua, sistem ini membutuhkan biaya operasi dan perawatan sebesar Rp3.650.000. Lalu pada tahun ketiga, sistem ini membutuhkan biaya operasi dan perawatan sebesar Rp4.250.000. Kemudian, sistem ini memiliki keuntungan berwujud dan keuntungan tidak berwujud. Adapun keuntungan berwujudnya, yang pertama yaitu pengurangan biaya operasional pada tahun pertama sebesar Rp4.500.000, pada tahun kedua sebesar Rp5.000.000, dan pada tahun ketiga sebesar Rp6.000.000. Lalu keuntungan berwujud yang kedua yaitu peningkatan keuntungan perusahaan, di mana pada tahun pertama sebesar Rp3.000.000, pada tahun kedua sebesar Rp5.000.000, dan pada tahun ketiga yaitu Rp7.200.000. Lalu selanjutnya yaitu pengurangan biaya akibat kesalahan proses, pada tahun pertama sebesar Rp4.000.000, pada tahun kedua sebesar Rp4.800.000, dan pada tahun ketiga yaitu Rp5.000.000. Keuntungan selanjutnya yaitu peningkatan efisiensi, di mana pada tahun pertama yaitu sebesar Rp6.500.000, pada tahun kedua sebesar Rp8.000.000, dan pada tahun ketiga yaitu Rp8.200.000. Maka total keuntungan wujud pada tahun pertama yaitu sebesar Rp18.000.000, pada tahun kedua yaitu Rp22.800.000, dan pada tahun ketiga yaitu sebesar Rp26.400.000. Kemudian keuntungan tidak berwujud,
Yang pertama yaitu peningkatan pelayanan kepada pelanggan pada tahun pertama sebesar 3 juta rupiah, pada tahun kedua sebesar 4.200.000 rupiah, dan pada tahun ketiga yaitu sebesar 5.200.000 rupiah. Kemudian keuntungan yang kedua yaitu peningkatan kepuasan kerja karyawan, di mana pada tahun pertama sampai dengan tahun ketiga sebesar 1.500.000 rupiah. Kemudian keuntungan yang ketiga yaitu peningkatan kualitas keputusan manajemen. Pada tahun pertama sebesar 5.500.000 rupiah, pada tahun kedua 8 juta rupiah, dan pada tahun ketiga yaitu sebesar 8.200.000 rupiah. Maka total keuntungan tak wujud pada tahun pertama sebesar 10 juta rupiah, pada tahun kedua sebesar 13.700.000 rupiah, dan pada tahun ketiga sebesar 14.900.000 rupiah. Maka total manfaat yang diperoleh dari tahun pertama sebesar 28 juta rupiah, pada tahun kedua yaitu 36.500.000 rupiah, dan pada tahun ketiga yaitu sebesar 41.300.000 rupiah. Kemudian profit pada tahun pertama sebesar 24.750.000 rupiah, pada tahun kedua yaitu sebesar 32.850.000 rupiah, dan pada tahun ketiga yaitu sebesar 37.050.000 rupiah. Kemudian profit kumulatif, di mana profit kumulatif ini merupakan akumulasi dari profit. Pada tahun pertama yaitu masih 24.750.000 rupiah, pada tahun kedua di mana 24.750.000 rupiah ini ditambah dengan 32.850.000, hasilnya yaitu 57.600.000 rupiah. Dan pada tahun ketiga 94.650.000 rupiah, di mana nilai ini diperoleh dari 57.600.000 rupiah ditambah dengan 37.050.000 rupiah. Berikut adalah perhitungan payback period, di mana diketahui N yang merupakan tahun terakhir arus kas belum bisa menutupi investasi awal yang merupakan pada tahun pertama, jadi di sini 1. Lalu A yang merupakan jumlah investasi awal sama dengan 55.276.150 rupiah. Lalu B yang merupakan jumlah profit kumulatif pada tahun ke N atau tahun ke-1 yaitu sebesar 24.750.000 rupiah. Lalu C yang merupakan jumlah profit kumulatif pada tahun ke N atau 1 ditambah 1 sama dengan 2, maka nilai C-nya yaitu 57.600.000 rupiah. Maka perhitungan payback periodnya adalah sebagai berikut. Rumus dari payback period adalah N ditambah buka kurung A dikurang B tutup kurung per buka kurung C dikurang B tutup kurung dikali 1. Maka payback period sama dengan 1 ditambah 55.276.150 rupiah dikurang dengan 24.750.000 per 57.600.000 rupiah dikurang dengan 24.750.000 dikali 1. Maka hasilnya sama dengan 1 ditambah 0,93 sama dengan 1,93. Berdasarkan hasil perhitungan payback period tersebut, maka jangka waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi atau modal yang telah dikeluarkan yaitu pada tahun pertama. Adapun secara detailnya adalah 1,93 tahun atau 1 tahun 9 bulan. Dari fakta tadi bahwa dapat disimpulkan yang ditanamkan pada rancangan sistem ini akan mencapai titik impas atau break-even point pada tahun 1 tahun 9 bulan atau pada waktu 1,93 tahun, yang berarti pada tahun kedua perusahaan tersebut mulai dapat mengambil keuntungan dari sistem tersebut. Kemudian perhitungan
Return of Investment atau ROI, di mana diketahui biaya pengadaan sistem tahun ke-0 yaitu sebesar Rp55.276.150, biaya operasi dan perawatan tahun pertama yaitu sebesar Rp3.250.000, pada tahun kedua yaitu sebesar Rp3.650.000, dan pada tahun ketiga yaitu sebesar Rp4.250.000. Adapun total manfaat pada tahun pertama yaitu sebesar 28 juta, pada tahun kedua yaitu sebesar Rp36.500.000, dan pada tahun ketiga sebesar Rp41.300.000. Maka langkah pertama yaitu kita perlu memperhitungkan atau menjumlahkan biaya pengadaan sistem tahun ke-0 ditambah dengan biaya operasi dan perawatan tahun pertama sampai dengan tahun ketiga. Maka total biaya yang didapatkan yaitu sebesar Rp66.426.150. Kemudian kita juga perlu menambahkan total manfaat pada tahun pertama sampai dengan tahun ketiga. Maka diperolehlah total manfaat yaitu sebesar Rp150.800.000. Maka Return of Investment atau ROI dirumuskan total manfaat dikurang dengan total biaya per total biaya dikali dengan 100%. Maka didapatlah nilai Rp105.800.000 dikurang dengan Rp66.426.150 per Rp66.426.150 dikali dengan 100%. Maka hasil dari perhitungan ROI tersebut adalah 59,27%. Maka berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem tersebut akan memberikan keuntungan pada tahun ketiga sebesar 59,27% dari biaya pengembangannya sehingga sistem ini layak digunakan pada perusahaan ini. Kemudian perhitungan Net Present Value atau NPV dengan tingkat suku bunga diskonto sebesar 15%. Maka diketahui nilai proyek yang sebesar Rp55.276.150, prosit 1 sebesar Rp24.750.000, prosit kedua sebesar Rp32.850.000, dan prosit ketiga sebesar Rp37.050.000, dan suku bunga diskonto yaitu sebesar 15% atau 0,15. Maka berikut adalah perhitungan dari Net Present Value atau NPV yang dirumuskan minus nilai proyek ditambah dengan prosit 1 per 1 ditambah I% dipangkatkan 1, lalu ditambah dengan prosit 2 di dalam kurung 1 ditambah I% dipangkatkan 2, dan prosit ketiga per 1 ditambah I% lalu dipangkatkan 3. Lalu dimasukkan nilai-nilai yang sudah diketahui tadi, yaitu minus Rp54.150.150 ditambah dengan Rp24.750.000 per di dalam kurung 1 ditambah 0,15 pangkat 1 ditambah Rp32.850.000 per 1 ditambah 0,15 lalu dipangkatkan menjadi kedua ditambah Rp37.050.000 di dalam kurung 1 ditambah 0,15 pangkat 3, lalu diperoleh nilai Rp15.445.885. Maka berdasarkan perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya jumlah keuntungan yang diterima sekarang oleh perusahaan pada tahun ketiga apabila sistem ini diterapkan sebesar Rp15.445.885 atau NPV lebih besar dari 0, maka proyek tersebut layak dilaksanakan.
Yang selanjutnya yaitu internal rate of return atau IRR, di mana diketahui misal I1 sama dengan 15%, maka NPV 1 sama dengan 15.445.885. Nilai NPV positif. Lalu, apabila diketahui I2-nya sama dengan 40%, maka kita perlu mencari NPV kedua. Dengan rumus yang sama, maka diperoleh nilai NPV kedua yaitu sebesar minus 7.335.188 nilai NPV negatif. Maka perhitungan internal rate return atau IRR adalah I1% ditambah dengan bunga diskonto tahun kedua dikurang dengan bunga diskonto pertama dikali dengan NPV 1 per NPV 1 dikurang dengan NPV 2. Maka dimasukkan nilai yang telah diketahui sebelumnya sama dengan 15% ditambah dengan 40% dikurang dengan 15% dikali dengan 15.445.885 per 15.445.885 rupiah dikurang dengan minus 7.335.188. Maka diperolehlah 15% ditambah dengan 16,95% sama dengan 31,95%. Maka berdasarkan perhitungan internal rate return tersebut dapatlah nilai IRR sebesar 31,95%, yang artinya proyek tersebut akan menghasilkan keuntungan tingkat bunga sebesar 31,95% per tahun. Apabila tingkat bunga pengembalian atau rate of return yang diinginkan sebesar 15% per tahun, maka IRR lebih besar daripada 15%. Dengan kata lain, proyek tersebut dapat diterima. Lalu kesimpulan dari analisis cost benefit ini, setelah dilakukan analisis biaya dan manfaat, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengembangan sistem ini layak dilaksanakan karena hanya dalam kurun waktu 1 tahun 9 bulan atau 1,93 tahun perusahaan tersebut telah dapat mengembalikan modal yang telah dikeluarkan untuk pengembangan sistem tersebut, atau dengan kata lain telah dapat mencapai titik impas atau break-even point. Artinya pada tahun kedua perusahaan tersebut telah dapat mengambil keuntungan dari sistem tersebut, di mana proyek ini akan menghasilkan keuntungan dengan tingkat bunga sebesar Rp31.095.000 tingkat bunga sebesar 31,95% per tahun, dan pada tahun ketiga sistem tersebut akan memberikan keuntungan sebesar 59,27% dari biaya pengembangannya atau sebesar Rp15.445.885.